Saya ingat sekali kami dari Jakarta ke Solo dalam rangka menengok ayah kami yang sedang di ICU di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo. Waktu itu selama 5 hari beliau dirawat karena masalah jantung. Dan dari hari ke hari itu kami melihat pasien di situ berkurang, rata-rata karena meninggal. Kami kemudian ketika perjalanan pulang, alhamdulillah orang tua kami sudah sembuh, bapak kami sudah sembuh. Pas perjalanan kami kembali ke Jakarta, saya bersama adik saya Farid rasan-rasan ngobrol gitu ya. Bagaimana ya ketika orang tua kami itu meninggal nanti pahalanya akan tetap mengalir. Kemudian tercetuslah ide untuk memanfaatkan seluruh aset-aset warisan nenek moyang kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Hanafi dari pesantren Wali Wakaf Agro Lemah Ireng yang berada di Desa Kepoh, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. Pesantren kami cukup unik, makanya kami mengambil nama Agro karena insya Allah ke depan semua kehidupan di pesantren ini akan didasarkan kepada penghasilan agro, baik itu peternakan maupun pertanian. Kalau kita mau flashback sedikit terkait dengan bagaimana pertama kami mendirikan pesantren ini adalah cukup lucu. Waktu itu saya ingat sekali kami dari Jakarta ke Solo dalam rangka menengok ayah kami yang sedang di ICU di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo. Waktu itu selama 5 hari beliau dirawat karena masalah jantung. Dan dari hari ke hari itu kami melihat pasien di situ berkurang, rata-rata karena meninggal. Kami kemudian ketika perjalanan pulang, alhamdulillah orang tua kami sudah sembuh, bapak kami sudah sembuh. Pas perjalanan kami kembali ke Jakarta, saya bersama adik saya Farid rasan-rasan ngobrol gitu ya. Bagaimana ya ketika orang tua kami itu meninggal nanti pahalanya akan tetap mengalir. Kemudian tercetuslah ide untuk memanfaatkan seluruh aset-aset warisan nenek moyang kami. Jadi kebetulan di Desa Kepoh ini adalah desa kelahiran orang tua kami dan mbah-mbah kami. Nah, mbah buyut kami itu namanya Mbah Asmorjo. Beliau adalah pendiri sesepuh di Desa Kepoh ini. Kemudian mendirikan semacam komunitas dukuh di sini. Alhamdulillah sampai sekarang dukuh masih berdiri sampai sekarang. Cuman sayangnya yang saya lihat kemajuannya dari dulu sampai sekarang ya boleh dibilang tidak terlalu banyak kemajuan. Makanya kami mempunyai ide akan memanfaatkan seluruh tanah wakaf yang sudah dimiliki para orang tua kami agar bisa diikhlaskan untuk dijadikan pesantren. Karena dalam pandangan kami dengan pesantren itu menjadi sumber ilmu agama Islam, kemudian sebagai sumber dakwah untuk masyarakat sekitar, dan insya Allah itu akan menjadi amal jariah yang pahalanya akan mengalir terus-menerus, baik kepada orang tua kami, mbah-mbah kami, bahkan ke mbah-mbah buyut kami yang sudah mendahului kita semua. Dan itu alhamdulillah didukung oleh semua orang tua kami. Kami akhirnya mendapat sekitar 5 sertifikat tanah wakaf dari keluarga kami, ditambah 2 wakaf sertifikat dari warga sekitar. Alhamdulillah total hampir sekitar 5.000 meter persegi atau 4.000 saya lupa sekitar itu, dan itu semuanya akan kita manfaatkan untuk mendirikan pesantren Wali, pesantren wakaf Agro Lemah Ireng. Karena memang nama Lemah Ireng diambil dari nama kerennya dusun kami, meskipun nama desanya Kepoh, tapi dusun kami di sini namanya adalah Lemah Ireng, terkenalnya Lemah Ireng. Kemudian untuk memulai itu semua, kami membuat yayasan, namanya juga Yayasan Wali. Ketuanya Mas Lutfi Hamidi, masih saudara kami juga. Kemudian kebetulan saya menjadi wakil ketua, kemudian adik-adik saya ada yang sebagai pengurus operasional di sini, dan ada yang saat ini sedang berada di luar negeri karena tugas sebagai bendahara. Intinya itu berangkat dari keluarga kami semua, bagaimana kami mengupayakan dari semua kemampuan keluarga kami,
baik dari sekolahnya, baik dari skillnya, kita berupaya agar semua kemampuan kami itu bisa tercurahkan untuk mendirikan pesantren wali agar bisa berdiri secepatnya, kemudian menjadi barokah untuk desa Lemah Herang ini, desa Kepoh, dan insya Allah nanti untuk disebarkan ke seluruh dunia, insya Allah. Itu niat kami. Kemudian kami bukan membangun bangunan untuk santri dulu, bukan. Yang kami bangun, kalau panjenengan semua mau lihat, itu di belakang ada suara kambing, karena memang kami sedang berada di tengah-tengah kandang kambing. Kami mendirikan bukan pesantren kambing, bukan, tapi kandang kambing untuk menghidupi pesantren wali ke depannya. Jadi insya Allah nanti targetnya 1000 ekor kambing. Jadi dengan 1000 ekor kambing itu kita berharap hasilnya bisa untuk membiayai seluruh kepulauan santri yang akan menimba ilmu di pesantren wali ini. Jadi full gratis, insya Allah ke depan cita-cita kami seperti itu. Kemudian juga di bawah kita sedang mendirikan, mulai membangun kolam-kolam ikan. Insya Allah itu nanti untuk gurame. Itu juga nanti ke depan adalah untuk mencukupi kebutuhan protein santri. Jadi tidak perlu beli keluar. Bahkan kalau bisa, kalau perlu beras pun kita tanam sendiri. Insya Allah seperti itu. Mungkin itu perkenalan saya dari Pondok Pesantren Wali, Desa Kepoh, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para pemirsa, namun masih ada beberapa pertanyaan dari saya. Mungkin bisa kita kembali ulang keberadaan dari masjid yang di bawah tadi itu, Pak. Oh iya, saya lupa. Jadi di sini dulu itu ada satu sumber mata air yang itu digunakan oleh seluruh penduduk yang ada di Desa Kepoh ini. Makanya di dekat sumber mata air itu didirikan sebuah masjid oleh nenek moyang kami, oleh Mbah Asmorojo beserta anak-anaknya. Kemudian di sebelahnya ada sendang. Jadi kalau kita flashback ke zaman tahun 60-an, 70-an, orang-orang desa pasti siap sore pada membawa, apa itu namanya Pak? Gentong. Dipanggul ke bawah. Dulu belum ada ember, adanya gentong dari tanah itu ke bawah sambil nyuci baju. Tiap pagi dan sore. Aktivitas itu selalu mewarnai kehidupan Desa Kepoh ini, dan itu cukup menarik bagi saya yang waktu itu masih kecil. Dan itu teringat sampai sekarang. Nah, masjid yang dulu itu sekarang sudah tidak berfungsi karena mungkin masyarakatnya terlalu jauh ke bawah, sementara listrik sudah masuk sehingga air sudah bisa ditarik ke atas, sehingga oleh Kampung Kepoh sini, pengurus Kampung Kepoh, Desa Kepoh, didirikan masjid di atas. Tapi nanti ke depan masjid bawah itu akan kita hidupkan kembali untuk sentra kegiatan keagamaan santri wali. Jadi nanti akan kita pisahkan di mana ada bangunan tempat tidur atau bangunan pondokan-pondokan untuk santri putra dan tempat pondokan santri putri yang kita pisah. Oh iya, satu lagi Pak. Jadi pondokan yang akan kita bangun itu konsepnya adalah pondokan alami. Jadi berbahan kayu dan bambu. Nah nanti insya Allah semoga Allah meridhoi, kita akan wujudkan di sini selain untuk pesantren juga untuk wisata religi. Bahkan nanti akan kita bangun konsepnya adalah tempat hiburan, wisata yang islami. Ada tempat makan, ada kolam renang, ada tempat naik kuda, dan seterusnya. Itu harapan kami ke depan, semoga semua dimudahkan oleh Allah SWT. Begitu Pak. Mungkin ada lagi Mas. Yang disebutkan adalah dari eyang-eyangnya ya. Iya. Itu kalau saya mendengar tadi beberapa sertifikat ya, berarti putranya banyak nih ya. Putranya dari mbah saya saja, jadi Mbah Buyut, Mbah Asmorojo itu putranya ada 8. Oh gitu ya. Kemudian dari mbah saya, jadi anaknya Mbah Asmorojo itu ada namanya Mbah Wiro. Nomor berapa itu? Mbah Wiro itu nomor 2 dari 8 atau 9 bersaudara. Itu punya anak 8. Oh, punya anak 8. Itu dari Mbah Wiro saja. Yang lain banyak lagi. Jadi kalau saya urut-urutkan ya, Mbah Asmorojo punya anak yang pertama namanya Mbah Hajuri. Itu anaknya juga banyak, saya lupa. Mungkin ada sekitar 7 atau 8. Kemudian mbah saya namanya Mbah Wirorejo, itu putranya ada 8. Nah, bapak saya namanya Darmadi. Kemudian adiknya Mbah Wirorejo itu ada lagi namanya Mbah Hamdi, terus sampai ke 8 putra beliau. Yang terakhir itu Mbah Jufri.
Nah, Mbah Jufri Asmarejo itu yang mendirikan Rumah Sakit Islam Surakarta. Sekarang sudah meninggal dan dikubur di lingkungan komplek Pesantren Wali ini sesuai permintaan beliau. Cuman tadi nggak saya ajak ke sana ya. Oh iya. Ada kuburannya di situ. Baru meninggal sekitar 3 bulan 4 bulan yang lalu. Insya Allah Allah merahmati beliau. Semoga dilapangkan kuburnya dan diberikan pahala yang sebanyak-banyaknya Allah SWT. Tadi disebutkan banyak ya dari beberapa sertifikat. Itu apa namanya? Kok bisanya beliau langsung ikhlas itu gimana itu? Pertama, ketika saya tanya kepada orang tua kami, tanah ini mau dipakai untuk apa? Mereka nggak bisa jawab. Karena untuk pertanian juga di sini airnya nggak ada. Untuk tanaman keras juga nggak ada yang akan nengok ke sini. Akhirnya saya pujuk, bagaimana kalau diwakafkan saja, biar menjadi pahala seumur hidup, bahkan setelah mati pun pahala akan tetap mengalir selama itu dipakai untuk kegiatan yang bernilai ibadah. Gitu. Jadi akhirnya mereka ikut gitu. Kemudian tadi digambarkan ya akan ada tempat untuk apa namanya berwisata. Ya. Gitu. Itu kalau realnya kita tuh bayangkan di mana? Oh, misalnya, jadi gini, nah, kontur di sini adalah berbukit. Oh, gitu ya. Tanahnya naik turun. Kalau kita sering lihat flying fox, paling menarik adalah ketika ada ketinggian dan ada yang di bawah. Sehingga nanti ada flying fox, ada peternakan, ada wisata edukasi untuk anak-anak, peternak kelinci, entah kambing, entah unggas dan lain sebagainya. Kita akan bikin konsepnya adalah konsep wisata tadi pertama religi plus agro. Alam lah, konsepnya alam. Kemudian semua energi yang nanti akan kita pakai sifatnya adalah energi yang terbarukan. Terbarukan tuh contohnya kita bisa memanfaatkan limbah dari kamar mandi untuk menjadi biogas. Atau memanfaatkan angin yang ada di sekitar kita untuk menggerakkan turbin. Atau kita memakai cahaya matahari sebagai sumber energi kita. Itu semua nanti akan menjadi salah satu skill yang akan dimiliki oleh santri-santri lulusan dari Pesantren Wali. Mereka akan secara teknologi paham terkait dengan teknologi sustain, teknologi yang berkelanjutan untuk bertahan hidup, kemudian untuk apa namanya energi hijau dan seterusnya. Begitu, Pak. Ya, menarik ya. Nah, kemudian mungkin dari pemirsa penasaran ya, kok itu ada tempat kuda itu, jadi bayangkan kalau sekarang misalnya ada tempat wisata seperti itu ya, itu mencontoh di mana gitu? Oh, kalau teman-teman mau lihat di YouTube banyak ya, seperti Pesantren Temboro. Nah, Pesantren Temboro itu di Magetan itu salah satu wisatanya adalah wisata berkuda. Bahkan di sana secara rutin ada dikembangkan lomba pacuan kuda. Memanah pacuan kuda menjadi tradisi di Pesantren Temboro, itu yang saya tahu. Dan memang Rasulullah SAW memberikan kepada kita nasihat untuk melakukan 3 olahraga, berkuda, memanah, dan berenang. Nah, itu harus dimiliki kemampuan itu oleh umat Islam semua, biar nanti kita badan sehat, juga punya kemampuan skill ketangkasan. Kita juga harus punya seperti itu. Begitu, Pak. Wah, bagus sekali ya. Kalau tadi teman-teman ikut menyaksikan lokasi, kontur tanahnya menurut saya juga menarik. Ya. Karena paling lembah pasti sungai. Sungai, bisa betul. juga untuk arung jeram atau gimana? Kalau arung jeram kayaknya tidak, karena sumber air dari atas nggak ada, minim sekali. Ya, ya. Paling kolam renang paling banter. Ya. Kolam renang paling banter. Oke, terima kasih Mas atas informasinya. Semoga bisa menginspirasi untuk semua teman atau siapa saja yang menyaksikan YouTube ini. Mungkin bisa sebagai closing Pak, menutup motivasi untuk teman-teman atau siapa, monggo silakan. Terima kasih teman-teman. Intinya selalu bergeraklah dalam kehidupan ini dengan niat yang baik, karena kita tidak tahu dari niat kita yang manakah yang akan menjadi hal-hal terbaik untuk kita ke depan. Saat ini saya memulai dengan niat untuk mendirikan pesantren, teman-teman yang lain bisa dengan niat yang lain. Yang penting niatnya adalah untuk lillahi ta'ala, hanya semata-mata mencari keridhaan Allah SWT. Begitu, Pak. Oke. Terima kasih teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih.
dan saya akan menikmati suasana di sini karena ada kambingnya bersih-bersih, dan juga ini ada pohon apa ini namanya? Ada pohon sawo, pohon jambu, ada macam-macam. Ya. Dan tadi juga kita disumbang oleh teman-teman Kahmi Boyolali beberapa tanaman buah-buahan yang memang kami minta ke Kahmi agar ke depan santri itu kebutuhan vitaminnya cukup dengan buah-buah yang ada di sekitar kita. Begitu, Pak. Demikian, terima kasih. Kalau teman-teman mau lihat ini ya, ini pohonnya apa, kerempeng ya? Tapi jangan tanya, buahnya wah banyak sekali ini. Kalau di zoom ya, wah ini ya. Nah, ini kan banyak kan. Belum lagi di sebelah sana banyak sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.